Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Bintang di Bincang-Bincang Malam di Sudut Ruangan. Seperti biasa kita bakal bahas topik-topik menarik, mengajak tapi bukan memaksa pastinya, mencoba untuk mempengaruhi tapi tidak untuk membangun isu yang menyakiti. Seperti biasa aku bakal mencoba bedah isu-isu keresahan aja yang mungkin aku pernah rasain atau lagi jadi keluh kesah juga dan coba aku tuangkan kepada teman-teman. Dan di sini sifatnya bukan menyalahkan, tapi mencoba untuk menyerukan dan juga mengajak secara pelan-pelan aja, nggak usah secara instan. Dan kita coba untuk bahas sama-sama. Ya, kalau kamu di sini yang nonton, pastinya nggak asing banget sama barang yang bikin isu ini bakal kita bahas. Ini barangnya kecil tapi punya dampak. Ada sikonnya ya. Ada kadang positif, ada kadang negatif juga. Walaupun lebih banyak negatifnya, tergantung kondisi juga. Tergantung sikon, kata gue tadi. Dan di sini barang tersebut adalah rokok. Teman-teman, pasti di sini ada yang mengkonsumsinya. Terutama gue atau aku di sini pernah mengkonsumsi rokok. Dan aku akui, setelah dipikir-pikir secara matang di beberapa waktu, karena aku coba untuk berpikir, kenapa ya aku merokok? Dan aku coba lihat orang-orang di sekitar aku, kenapa ya orang-orang rela untuk membakar duitnya hanya untuk ketenangan dan mungkin kenikmatan sesaat, yang bahkan memberikan kemudaratan dan juga efek domino negatif yang mungkin lebih banyak daripada sisi positifnya. Kalau aku baca dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya teman-teman, ada lebih dari 70 juta masyarakat manusia ini loh yang udah terpapar sama yang namanya rokok. Walaupun secara mirisnya nih teman-teman, walaupun teman-teman nggak merokok, tapi dengan lingkungan kita sekarang yang udah menormalisasikan yang namanya rokok, teman-teman juga tetap kena. Itu namanya perokok pasif. Sedangkan mungkin orang-orang atau kita-kita yang merokok atau disebut dengan perokok aktif itu bahkan secara penelitiannya nih bakal lebih lama terekstrak efek domino negatifnya daripada teman-teman yang mungkin jadi perokok pasif. Saking bahayanya adalah ketika karena gini loh, aku ngebayanginnya ketika teman-teman nggak biasa sama yang namanya zat-zat yang ada di dalam rokok, teman-teman nggak konsumsi sama sekali, teman-teman benci sama barang ini, tapi teman-teman hidup sama orang-orang yang konsumsi rokok. Otomatis tubuh teman-teman pasti menerimanya itu sebagai zat asing yang nggak biasa gitu, bahkan merusak. Dan itu bakal lebih cepat teman-teman merasakan efek negatifnya. Makanya ini bisa dibilang menguntungkan si pengguna ya, dan merugikan orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini aku mencoba untuk menyadarkan teman-teman tentang bahaya merokok, tidak untuk menghentikan, tapi untuk mencoba memberikan arahan agar tidak mengkonsumsi yang nama rokok ini di sekitar orang-orang yang kita sayangi atau tidak mengkonsumsi barang-barang tersebut. Dari data yang aku sebutkan juga dari Kemenkes, teman-teman, ada lebih dari 200.000 kasus kematian yang disebabkan oleh rokok. Dan mirisnya teman-teman, sebagian besar itu yang kena adalah perokok pasif atau orang-orang yang secara tidak sengaja terhirup dari asap rokok tersebut. Dan kebanyakan juga itu adalah efek dominonya itu perginya itu ke kayak bayi, anak-anak, orang lansia yang mungkin punya daya tahan tubuh dan kerentanan yang minim. So, dari pengalaman aku aja nih, yang mungkin paling aku benci, bisa dibilang. Mungkin aku juga perokok, tapi aku ngerokok di lingkungan yang mungkin dengan teman-temanku. Dengan lingkungan yang emang sama-sama merokok. Dan aku tidak akan menggunakan rokok tersebut di lingkungan yang mungkin akan membahayakan gitu. Dan aku punya pengalaman di mana
ada seorang lelaki parubaya, teman-teman. Dia merokok di dekat anaknya sendiri gitu. Dan itu yang bikin aku nggak habis pikir, kenapa ini bisa terjadi. Padahal anaknya ini masih rentan daya tahan tubuhnya. Tapi dia dengan santainya, dengan nikmatnya mengkonsumsi rokok tersebut di dekat anak kecil tersebut. So, ini yang bikin aku merasa miris dan juga merasa iba. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa itu harus menerima konsekuensi yang bahkan dibuat oleh orang di sekitarnya, orang yang disayangnya. Dan dari pengalaman aku yang lain ya, yang juga mengesalkan dari barang sekecil ini, barang yang bernama rokok itu, pada saat perjalanan di jalan, seringkali itu di lampu merah. Ini bikin mengganggu banget ya teman-teman. Kebanyakan itu sopir-sopir ataupun pengendara-pengendara yang lagi chill out habis pulang kerja dan habis beraktivitas harian. Dan sebelumnya aku tahu itu aktivitas relaksasi, aktivitas bersantai. Tapi tolonglah bisa nggak setelah sampai di rumah mungkin atau di tempat yang bisa berhenti sebentar atau duduk sebentar kalau mau rileks gitu. Jangan di sekitar jalan yang bahkan asap dan abu rokoknya tersebut membahayakan orang-orang pengendara lain dan itu bikin seringkali mata aku perih karena asap rokok dan bahkan tidak sengaja banyak dari orang-orang yang kena untuk rokok yang bahkan masih terbakar gitu ke tangannya karena ulah-ulah oknum-oknum yang tidak tahu tempat menggunakan barang yang sebenarnya. So, oleh karena itu, jikapun tidak berhenti mengajak kepada kita semua, juga aku, untuk lebih aware. Kalaupun tidak berhenti secara langsung, mulailah bertahap untuk membatasi aktivitas merokok. Karena buat apa membuang-buang uang, membuang-buang kesehatan, dan memperpendek umur kita hanya untuk kegiatan dan juga barang-barang yang bikin kita cepat mati, kalau bisa dibilang. So, ayo kita lebih aware, lebih sadar, dan juga lebih sayang sama orang-orang di sekitar kita. Karena jika bukan dari kita, mau dari siapa lagi? So, sekali lagi, jangan tersinggung karena ini cuma informasi sekedar. So, kalau ada kesalahan aku mohon maaf. Mungkin hanya sekian bincang-bincang dan informasi persuasif yang coba aku berikan di sesi malam ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.